Di hukum semesta itu ada yang namanya hukum perputaran. Karena everything is flowing kan. Makanya ada hukum yang namanya terima kasih. Oke, nemu-nemu. Makasih. Ya kan? Terima. Ketika kamu menerima, di situ kamu punya kesempatan untuk memberikan. Karena kalau aliran ininya nggak lancar, apa yang keluar itu akan menjadi input berikutnya. Siklus ya? Siklus. Jadi maaf nih ya, kalau hukum perputaran ini nggak beres, semesta cuman punya kasih dua pilihan. Kamu melakukan dengan ikhlas atau aku paksa. Kamu pelit, saya datangin pencuri aja udah. Berarti niscaya dong. Niscaya. Artinya pasti berputar. Lihat, orang pelit tuh nggak bahagia kan? Iya. Sobat kita benar. Kenapa? Karena gimana dia gini, maaf ya. Orang dengan mental miskin berarti dia mentalnya ingin diberi. Betul. Berarti hukum ini nggak berjalan. Makanya disarankan kalau teman-teman lagi susah, lagi bete, lagi nggak punya duit, lagi apa, nolong orang. Nolong orang. Dan nolong orang kan nggak harus pakai duit. Iya. Karena begitu kita menolong, kita sedang melakukan hukum perputaran ini gitu. Karena apa yang kita alirkan akan kembali. Nah masalahnya kalau kita nunggu ditolong terus, terima, tapi kasihnya nggak ada. Iya. Berarti kita lagi tidak mengindahkan hukum ini gitu. Nah jadi kalau tadi ngomongin keberlimpahan tuh bukan urusan, ya maaf ya, seberapa banyak aku sih sebenarnya. Benar. Tetapi melancarkan semua ini gitu. Supaya mengalir. Makanya kalau dalam konteks ekonomi itu ada yang disebut trickle down gitu. Semakin kita melakukan trickle down itu, semakin kita mengalirkan, semakin alirannya akan lebih baik gitu. Makanya kalau dianalogikan surga itu kan seperti air yang mengalir kan. Betul. Dan mengalirnya itu selalu fresh. Kenapa dia fresh? Karena airnya nggak basi. Airnya mengalir. Tidak tersumbat. Iya. Akuarium. Ya, bukan promo ya. Bukan. Keceplosan nih gara-gara minum aqua. Iya. Akuarium aja nggak pernah dikuras butek kok kan? Gitu. Iya. Analogi sederhananya gitulah. Ya, jadi terlepas mau setuju atau tidak gitu ya, terlepas mau iya atau gimana terserah gitu. Tapi poinnya adalah perputaran itu mau nggak mau pasti terjadi gitu. Sendiri kita sadar atau dipaksa. Artinya putaran itu keniscayaan. Sobat kita berharap untuk kembali. Artinya kita tidak perlu berharap untuk kembali karena itu pasti kembali. Apa yang kita lepas. Iya, ngapain berharap orang hukumnya begitu? Iya, pasti kan keniscayaan. Benar. Ya at least kalau misalnya gimana-gimana, entah nanti sakit lah, entah nanti ina. Pokoknya tetap harus dikeluarin aja, misalkan gitu Kang. Iya. Ini analogi simpelnya aja gitu. Nah makanya kenapa nomor 1 tadi, perputarannya beresin dulu. Betul. Karena gini, miskin itu mental sih. Miskin itu bukan di dompet, di pikiran Kang. Iya. Itu masalah mental aja sih sebenarnya. Aku nggak punya gitu. Nah, ketidakpunyaan ini yang ngebuat kita jadi tidak berdaya, quote and quote. Gitu. Nah, akhirnya ya balik lagi ya dalam konteks ini bahwa kalau hukum ini berjalan, karena hukum tuh nggak bisa bohong. Iya. Hukum itu quote and quote adalah keniscayaan itu sendiri. Gitu. Dan itu berpola ya. Artinya udah kepastian. Fix. Karena ini semua hukum itu kan satu kesatuan kan? Iya, nggak bisa dipisah. Perputaran akan berkaitan sama tarik-menarik. Betul. Tarik-menarik akan berkaitan sama tabur tuai. Tabur tuai akan berkaitan sama energi, vibrasi, frekuensi. Iya. Ini semua jadi satu. Contoh. Pasti sering dengar tentang law of attraction. Ya? Nah, udah tuh semua orang law aja gitu. Tapi lupa kalau law of attraction itu berkaitan erat sama law of action juga gitu. Ini sekarang law of attract sesuatu tapi nggak ngerjain apa-apa, nggak bisa lah gitu. Karena hukumnya begitu gitu, bahwa segala sesuatu yang ada, apa yang kita lakukan pasti akan menimbulkan impact gitu. Nah itu Kang Abu Marlo kadang banyak hal materi-materi yang seolah-olah wah gitu ya. Mereka terlalu jelimet ya, tapi lupa bahwa itu sangat sederhana. Ya. Masalah barusan pelepasan kan. Terlalu banyak metode-metode yang harus dilakukan padahal itu sangat sederhana. Ya mungkin ketika seseorang ini dalam keadaan nggak ada ide lah atau apa, karena banyak beban yang nggak dimaafin sih Kang. Betul. Gimana dia mau dapat ide bisnis baru misalnya, creativity gitu. So kalau kita lagi banyak pikiran, wah hektik gitu, kreatif mau keluarnya gimana ceritanya? Gitu kira-kira. Kan creativity itu datang ketika gelombang otak kita ada di theta. Iya. Ketika gelombang otak kita mainnya di beta terus, dan di beta itu banyak vibrate atau let's say frekuensi yang di tingkat bawah, gimana mau kreatif? Makanya ngikutin terus gitu. Makanya jadi follower terus gitu. Gitu Kang. Nah jadi poinnya ya balik lagi ya. Tergantung kita mau memilih apa sih gitu. Sebenarnya berarti orang-orang yang berkesadaran itu
automatically dia memang bertuhan gitu, bisa dikatakan seperti itu. Artinya bertuhan di sini itu dia memahami hukum-hukum pola tadi. Ya. Bertuhan itu bukan pengakuan bahwa Tuhan itu seperti apa, tapi dalam kondisi kita bisa memahami proses itu, kita udah bertuhan seperti itu. Gini Kang, saya mengambil analogi ini bicara dalam konteks yang sangat universal. Iya. Tuhan buat saya adalah kecerdasan tanpa batas. Nah, selesai. Gitu. Dan ketika kecerdasan ini bergerak jadi energi, dan energi yang memadat jadi materi, dan semua ini adalah kecerdasan itu sendiri gitu. Iya. Jadi quote and quote Tuhan itu ya perspektif ya. Iya. Jadi sekarang ngomong bahwa aku bertuhan, ya oke sih. Ya kalau lu manggil nama-namanya doang ya udah nggak apa-apa aja sih gitu. Tapi pertanyaannya, kita ngomong di dalam tradisi Islam misalnya Kang. Kan yang nomor satu nggak disuruh beriman ya. Iya. Tapi bersaksi. Betul. Menyaksikan. Nah, berarti kalau menyaksikan, keberadaan itu. Kalau menyaksikan mengalami nggak? Iya. Mengenal nggak? Harus mengalami. Karena sekarang banyak orang yang ngomong nama Tuhan, tapi nggak kenal gitu. Buktinya banyak ngomong, tapi khawatir gimana? Makanya ada gini Kang, kamu percaya Tuhan nggak? Percaya. Tapi saya komain, seberapa percaya sama Tuhan? Katanya percaya, tapi begitu seberapa percaya, kenapa khawatir? Kenapa takut? Katanya percaya. Berarti kan bukan masalah percaya atau tidak, seberapa percaya sama Tuhan. Gitu loh Kang. Itu sih.